Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita malam hari ini melanjutkan kembali membaca hadis-hadis yang ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana insyaallah hadis yang akan kita baca itu adalah yang diberi judul oleh penulis kitab ini, At-Targhibu fi huduri majalisidz dzikri wal ijtima'i ala dzikrillahi ta'ala. Anjuran untuk menghadiri majelis zikir dan berkumpul dalam rangka untuk berzikir kepada Allah. Maka insyaallah yang akan kita bahas, yang pertama tentu apa itu keutamaan. Majelis zikir itu keutamaannya apa saja yang disebutkan di dalam hadis. Yang kedua, bentuk-bentuk majelis zikir itu seperti apa. Yang ketiga, apakah majelis ilmu kita belajar itu juga termasuk majelis zikir atau bagaimana? Yang pertama yang kita harus tahu adalah keutamaan dari majelis zikir itu. Rasulullah SAW dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakudz dzikr. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah dengan senang. Duduk di situ. Qalu wa ma riyadul jannah. Lalu sahabat bertanya, apa yang dimaksud taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilakudz dzikr. Jadi hilak itu adalah kelompok-kelompok zikir. Nah, di sini dulu ada hadis yang salah membaca. Rasulullah melarang harusnya hilak, ya, halakoh ilmu sebelum khutbah Jumat. Tapi dibaca oleh dia halak. Kalau halak itu cukur, maka dia memahami Rasulullah melarang bercukur sebelum Jumatan. Sehingga saya berapa puluh tahun alhamdulillah tidak pernah cukur sebelum Jumatan. Ketika dia menyampaikan hadis itu kepada ulama yang lain, kamu keliru. Itu bacanya hilak bukan halak. Nah, maksudnya tidak boleh orang berkelompok itu kan sebelum Jumatan. Agar fokus kepada khutbah Jumat. Nah, di sini Rasulullah SAW ditanya, wa ma riyadul jannah? Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilakudz dzikr, yaitu kelompok zikir. Nah, jadi keutamaan pertama apa? Rasulullah mengatakan majelis zikir itu sebagai riyadul jannah, taman-taman surga. Yang kedua, masih tentang keutamaan majelis zikir. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah
wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang duduk yadhkurunallah, lalu dia berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan mengelilingi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketentraman akan turun atas mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Berarti keutamaan majelis zikir yang kedua apa? Majelis zikir itu adalah juga majelis para malaikat. Maka nanti hadis yang akan kita baca itu ada malaikat yang senantiasa jalan-jalan mencari majelis-majelis zikir. Kalau ketemu akan ikut duduk di situ. Jadi majelis zikir itu adalah majelisnya para malaikat. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah bentuk majelis zikir. Apakah majelis zikir itu harus orang yang tasbihnya besar gitu kan? Harus berjubah? Bentuknya, duduknya harus seperti ini atau bagaimana? Nah, yang pertama, di antara bentuk majelis zikir itu adalah ketika orang duduk bersama-sama, kemudian masing-masing berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap tasbih, takbir, tahmid, tahlil, apa yang ia bisa. Apa dalilnya? Dalilnya yang akan kita baca dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisun ahla dzikri." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan-jalan mencari ahli dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu ketika malaikat itu ketemu dengan ada orang yang berkumpul berzikir, maka kemudian malaikat ikut ada di situ, lalu malaikat ikut mengajak malaikat yang lain agar ada di situ, di majelis zikir itu. Kemudian malaikat mengelilingi orang yang di majelis zikir itu dengan sayap mereka ila sama'id dunya, sampai langit dunia. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ma yaqulu ibadi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Qala fayaqul hal ra'awni? Qala fayaquluna la wallahi ya Rabb ma ra'awka. Qala fayaqul kaifa law ra'awni? Qala yaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbiha. Lalu ketika malaikat itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku itu? Malaikat menjawab, mereka sedang bertasbih, mensucikan Engkau wahai Allah. Mereka sedang bertakbir kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Mereka memujimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah nanya, "Wa alam, apakah mereka melihatku?" Malaikat menjawab, "La wallahi ya Rabb." Tidak. Mereka tidak melihatmu wahai Allah Subhanahu wa taala. "Ma ra'auk?" Qala fayaqul kaifa law ra'auni. Lalu Allah mengatakan, bagaimana seandainya mereka melihatku? Qala fayaqul law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjida au aktsara laka tasbiha.
Seandainya manusia itu melihatmu wahai Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka akan lebih giat beribadah, mereka akan lebih banyak bertasbih, ya. Mereka akan lebih semangat untuk berzikir. Di sini adalah pujian, ya. Kira-kira hebat mana orang percaya dengan sesuatu tanpa dia melihat, sama orang mau mempercayai sesuatu setelah dia melihat. Paham gak? Seseorang mempercayai sesuatu meskipun dia melihat. Ada orang saya mau percaya asalkan saya melihat duluan. Kira-kira lebih hebat mana? Orang pertama atau kedua? Hah? Ayo sini. Bapak ibu-ibu itu lebih senang mana? Nah, kalau misalnya anaknya itu ya, minta apalah sesuatu, lalu bapak ngomong, aduh bapak belum punya uang, terus anaknya diam, yalah nanti kalau bapak sudah punya uang. Anak yang satunya minta sesuatu, bapak belum punya uang, nggak percaya, mana rekeningnya gitu. Kira-kira yang bapak lebih senang itu anak yang pertama kedua? Yang pertama. Ketika dia percaya meskipun dia belum melihat. Maka di sini Allah memuji, wahai malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku? Ya Allah, mereka sedang memujimu, mereka sedang bertasbih, mereka sedang takbir, mereka sedang tahmid, mereka sedang bertahlil. Apakah mereka melihatku? Enggak. Seandainya mereka melihatku, kira-kira bagaimana? Wah, seandainya mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih semangat lagi bertasbih, lebih semangat lagi berzikir dan sebagainya. Nah, lalu Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Nah, ini bukan berarti Allah nggak tahu, Allah ya tahu, lebih tahu jelas. Qal yaquluna yas'alunaka al-jannah. Qala fayaqul wa hal ra'awha qalu yaquluna la wallahi ya rabb ma ra'awha. Qal fayaqul fa kaifa law ra'awha qala fayaqulun law annahum ra'awha kanu ashadda 'alaiha hirsa wa ashadda laha talaba wa a'zama fiha raghbah. Qala fa mimma yata'awwadun. Nah, dan selanjutnya. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta? Malaikat jawab, mereka meminta kepadamu surga wahai Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? La wallah, enggak pernah wahai Allah. Mereka enggak pernah melihat surga. Lalu mengatakan, lalu bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Wong belum pernah melihat saja mereka tetap meminta kepada Allah. Bagaimana wahai para malaikat seandainya mereka pernah melihat surga? Malaikat jawab, seandainya orang-orang itu pernah melihat surga, asyadda 'alaiha hirsa, manusia itu akan sangat semangat dalam mencari surga. Wa asyadda laha talaba, semangat sekali dalam mendapatkan surga itu. Wa a'zama fiha raghbah, dan besar sekali keinginan untuk masuk surga. Seandainya manusia itu tahu, maka nanti kan ada orang-orang yang menyesal di hari kiamat, menyesal dengan infaknya. Bagaimana mungkin orang infak kok menyesal? Ada nggak orang infak? Kenapa? Iya, karena dia baru nyadar, aduh, kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak saya tambahi? Kenapa cuma itu yang saya infakkan? Ada orang-orang menyesal karena infak yang sudah dia berikan. Jadi tidak cuma kalau kemaksiatan jelas, dosa yang dilakukan jelas nanti akan menjadikan dia menyesal. Bahkan amal soleh pun nanti juga akan disesalkan. Bukan menyesal kenapa melakukan, tapi menyesal kenapa kok cuma segitu. Saya kan waktu itu punya uang 100 juta. Lah kok yang keluar cuma 5.000. Dia akan menyesal karena dia sudah tahu ternyata dari 5.000 saja itu, waduh, segini yang saya dapatkan. Coba dulu seandainya 1 juta gitu kan. Seandainya 1 juta tentu lebih banyak. Jadi ada orang-orang menyesal. Sama mungkin kan, ngapal yang malam Senin sudah sampai surat apa? Yang malam Selasa Iqra berapa? Iqra 4. Ya mungkin yang malas-malasan datang nanti nyesal gitu. Waduh, saya belajar
Sampai Iqra 3 saja pahalanya banyak. Coba dulu saya sering masuk, kan bisa sampai Iqra 6 gitu. Sampai Iqra 6. Kalau Iqra 3 separuh ini pahalanya sekian itu. Karena gini kan, satu huruf itu kan dinilai. Apalagi kalau yang sering ngulang. Wah itu pahalanya yang sering ngulang. Maka dia nyesel kan? Waduh, seandainya saya dulu rajin terus datang gitu kan sampai Iqra 6. Wah, banyak. Dia menyesal. Nah, seandainya manusia melihat surga, maka kata Bapak, wah tentu mereka akan lebih giat lagi mencarinya, mengharapkan itu. Tapi saya belum lihat. Lalu Allah bertanya lagi, famimma yata'awwadun. Nah, mereka berlindung dari apa wahai malaikat? Qala yata'awwadzuna minan nar. Mereka berlindung dari neraka. Nah, fayaqul wa hal ra'auha. Apakah mereka pernah melihat neraka? Fayaqul la wallahi ma ra'auha. Enggak ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Fayaqul kaifa law ra'auha? Qala yaqulun law ra'auha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafah. Belum melihat saja mereka setiap hari minta perlindungan dari azab neraka. Bagaimana seandainya mereka melihat neraka? Bagaimana beratnya neraka itu? Maka malaikat menjawab, tentu mereka akan menjauhi sejauh-jauh mungkin neraka itu. Lari sekencang mungkin dari jalan yang mengantarkan dia ke neraka karena ketakutannya. Lalu di akhir hadis itu, qal fayaqul ushidukum anni qad ghafartu lahum. Lalu Allah mengatakan, saksikanlah aku telah mengampuni mereka. Ya kan? Aku telah mengampuni hamba-hambaku itu yang meskipun dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia senantiasa bertasbih, bertakbir, bertahmid, tahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku ampuni hamba-hambaku itu meskipun dia tidak pernah melihat surga, tapi terus meminta kepada Allah tentang akan surga. Nah. Lalu malaikat mengatakan, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajah. Tapi ya Allah, di antara orang-orang itu ada orang yang sebenarnya bukan niat zikir, tapi datang ke situ ya kebetulan aja ada kebutuhan itu kan, terus dia mampir ke situ. Jadi dari rumah dia tidak berniat untuk zikir. Nah, mungkin ya pengen kemana untuk menaikkan hajatnya, ketemu di situ, udahlah ikut di situ. Nah, cuma ikut-ikutan. Qala humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah orang-orang yang teman duduk mereka tidak akan celaka. Bahkan seandainya orang itu niat dari rumah tidak untuk zikir, ke situ karena ingin ada hajat saja. Ada hajat saja. Nyari utangan, kebetulan yang mau dicari utangan sedang zikir di situ. Akhirnya dia ikut di situ, ya kan? Ya mau nggak mau nungguin di situ. Maka yang duduk menemani itu pun akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Nah, ini dalil yang menjadikan sebagian ulama menjelaskan di antara salah satu bentuk majelis zikir itu adalah ketika orang duduk bareng-bareng, kemudian mereka mengucapkan ya tahmid, takbir, tahlil, tasbih dan sebagainya. Nah, lalu apa dilakukan bareng-bareng atau sendiri? Nah, ini perkara yang mukhtalaf di kalangan para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebagian membolehkan bareng-bareng karena tadi secara umum Allah Subhanahu menyebut bahwa barang siapa yang mengingatku fi mala, dalam sekumpulan orang, maka Allah akan mengingatnya di dalam sekumpulan yang lebih baik. Nah, itu sekelompok, berarti sendirian atau bareng-bareng? Bareng. Itu yang salah satu yang dijadikan dalil, ada orang yang zikir bareng-bareng. Ada yang sendiri-sendiri. Nah, ada yang sendiri-sendiri.
zikirnya sendiri-sendiri. Nah, itu juga ada. Kenapa? Karena mereka berdalil. Nah, di antaranya ada riwayat ada riwayat yang menjelaskan ketika itu ada orang yang zikir keras. Lalu ditegur oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu berdoa kepada zat yang tidak bisu, tidak tuli. Maka tidak perlu zikir keras-keras seperti itu, tapi cukup dengan zikir yang tenang. Itu yang dijadikan dalil orang yang berpendapat bahwa zikir itu sendiri dan dengan suara yang pelan. Ya intinya memang itu perkara yang mukhtalaf di kalangan para ulama, berbeda ijtihad. Ya sebagaimana kita menyikapi setiap ikhtilaf, maka kita silahkan pilih mana menurut kita yang lebih sek, lebih dekat dengan dalil menurut kita, pegang itu, yakini itu, amalkan itu. Saya yakin dengan pendapat yang mengatakan sendiri-sendiri dengan suara yang pelan, silahkan amalkan. Tapi tidak perlu kemudian untuk mencaci maki orang-orang yang memilih pendapat yang lain. Oh mungkin, saya memilih pendapat yang mau bareng-bareng lah. Maka jangan paksa orang yang yakin dengan zikir sendiri harus ikut pendapat dia. Kamu harus, kalau selesai sholat harus zikir bareng-bareng kayak saya. Kalau enggak boleh jadi imam. Enggak boleh imam. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena ini perkara mukhtalaf, masing-masing punya keyakinan masing-masing. Harus saling tasamuh, saling menghormati di situ. Ya. Karena perbedaan ijtihad. Dalilnya tadi. Jadi nggak usah bingung. Bapak-bapak yang saya mau ngambil pendapat yang zikirnya sendiri, zikir. Yang penting zikir. Jangan ngambil zikir sendiri tapi nggak pernah zikir. Ya kan? Alasannya saya ngambil pendapat yang zikir sendiri, diam-diam. Tapi nggak pernah zikir malah. Itu kan keliru. Biar juga yang zikir bareng-bareng. Kalau memang dia meyakini itu, ya udah. Jangan paksa orang lain yang memilih zikir sendiri untuk ikut pendapat dia. Kayak gitu, menyikapi perbedaan. Kalau kan enggak selesai. Ini ngantem sini, yang sana nendang sini, ini nyepak sini, nyakar sini. Mau sampai kapan? Memang dari dulu para ulama itu berbeda-beda pendapat dan itu diulang-ulang terus. Nah, itu bentuk zikir yang pertama. Bentuk majelis zikir yang kedua itu adalah ketika orang duduk bersama untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka mungkin yang dilakukan oleh bapak setiap malam Selasa, meskipun itu belum Quran, baru Iqra, itu kan, tapi itu kan untuk mengantarkan untuk membaca Quran. Maka insya Allah itu termasuk juga majelis zikir. Apa dalilnya? Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di dalam satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Di masjid, di mushola, rumahnya Allah. Yatluna kitaballahi. Lalu mereka membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Wa yatadarasuna bainahum. Saling belajar di antara mereka, saling mengkaji Al-Quran itu di antara mereka. Ya kan, termasuk mengkaji itu kan termasuk cara baca, isinya. Itu kan termasuk yatadaros. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Maka yang sering enggak tenang, sering sumpek apalah ekonomi atau apalah, coba hadiri majelis-majelis seperti itu. Bisa dibandingkan lah. Mungkin ada saatnya di mana kita jarang sekali menghadiri kayak itu.
suruh ngaji Iqra nggak datang, nggak ada gitu. Saya yakin dalam kondisi seperti itu hati kita nggak nambah tenang tapi tambah prungsang. Tahu prungsang ya? Nanti prungsangnya apa? Gundah gitu, gundah. Nah. Tapi coba ya meskipun hutangnya banyak yang harus dibayar gitu. Ya wes pas ngaji Iqra datang, ngaji Iqra ketemu sama kawan ngobrol, ngaji itu illa nazalat alaihimus sakinah. Akan diberikan ketenangan. Ya meskipun tenangnya pas di ngaji tok, pulang ya kepikiran. Tapi kan mending. Mending kan. Mending. Jangan anu loh. Saya ya memang ya orang cuma uang sinawang apa orang bilang. Ya saya belum lama. Mungkin orang kalau ngelihat dia itu sampean itu sukses gitu kan. Mobilnya nggak cuma satu, bisnisnya ini. Kita nyawangnya itu sukses sekali. Tiba-tiba dia datang ke rumah. Saya kalau di rumah kalau ditanya mana fiil mana isim saya seneng gitu. Tapi nanya gimana saya punya hutang, waduh kok nanya ke saya. Saya bingung kan. Kita ngelihatnya dia sukses gitu, pasti orang kalau nggak tahu, mobilnya nggak cuma satu, usahanya usaha ini, tapi datang ke rumah, kenapa? Waduh, saya dulu pernah kena rentenir sekian tahun tidak sekarang kemarin ditagih sekian ratus juta, padahal dulu hutangnya tinggal sekian juta, nggak sampai 100 juta. Sekarang udah 2 tahun ditagih 300 sekian juta, hampir 400 juta. Terus kapan? Besok harus bayar. Duh, kok nyari saya? Iya kan? Itu kadang kayak gitu. Maka ya wes kan, hidup semampunya, sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah mengikuti gaya-gaya hidup itu. Apa kemampuan kita itu yang kita lakukan. Datangi ya. Oh ada belajar Quran di sana, datang. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, rahmat akan diliputkan kepada mereka. Tapi kalau sudah prungsang kacau, kemudian tidak menghadiri hal-hal seperti itu, bagaimana dia akan dapat ketenangan? Rahmat. Wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan malaikat akan mengelilingi mereka dan menyebut mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bentuk majelis zikir yang kedua, yaitu ketika orang mempelajari Al-Qur'an. Bisa mempelajari cara bacanya, itu kan dari dasarnya, atau mempelajari isinya, itu termasuk yatadarasun, dan itu termasuk majelis zikir. Terus yang terakhir, bagaimana dengan majelis ilmu? Nah, misalnya yang kayak kita lakukan hari ini, insya Allah termasuk majelis ilmu. Apakah itu juga bisa disebut sebagai majelis zikir? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa majelis ilmu itu bukan bagian dari majelis zikir, meskipun masing-masing punya keutamaannya. Nah, pendapat pertama mengatakan majelis zikir ya tadi, kalau orang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu majelis zikir. Tapi kalau majelis ilmu, kata pendapat pertama mengatakan tidak. Nah, pendapat kedua mengatakan majelis ilmu itu juga termasuk bagian dari majelis zikir. Di antaranya yang berpendapat seperti ini, yang pertama adalah Imam Atha. Beliau mengatakan majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Majelis yang di situ menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana seseorang membeli, bagaimana jual beli, bagaimana seorang menjual, berpuasa, sholat, sedekah, menikah, bercerai, berhaji, dan lain sebagainya. Kata Atha Ibn Rabah,
bahwa di antara majelis-majelis zikir itu adalah majelis ilmu tadi, yang di situ dijelaskan syariat, bagaimana jual beli, bagaimana menikah, ya pokoknya yang semua syariat. Nah. Terus yang lain misalnya Syekh Salim Al-Hilali itu berkata, majelis zikir yang dicintai oleh Allah adalah majelis-majelis ilmu bersama-sama mempelajari Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah dan mencari pemahaman tentang hal itu. Nah, jadi ya banyaklah ulama-ulama yang berpendapat bahwa majelis ilmu itu juga bagian dari majelis zikir meskipun tidak memakai nama majelis zikir. Karena zikir itu artinya apa toh? Mengingat. Ketika kita belajar itu tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayoritas ulama berpendapat bahwa majelis ilmu itu juga bagian dari majelis zikir. Kalau majelis ilmu itu bagian dari majelis zikir, maka hadis-hadis yang kita baca tentang keutamaan majelis zikir itu juga insya Allah bisa kita peroleh ketika kita menghadiri majelis ilmu. Nah, apa tadi keutamaannya? Anni qad ghafartu lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Bahkan seandainya ada orang yang datang ke situ niatnya bukan belajar, niatnya sumpek di rumah bertengkar terus sama istri, saya tak datanglah gitu kan. Lagi perang di rumah, saya tak datanglah ke masjid lah. Mungkin niat awalnya cuma itu, enggak apa-apa. Ya, apa? Karena ketika dia sudah datang di situ, mendengar gitu kan, ya, maka dia mendapatkan keutamaan dari menghadiri majelis zikir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lalu dalam majelis zikir itu, ini ada doa yang sering kita ucapkan, yaitu doa ketika selesai dari majelis zikir. Nah, orang sering nyebutnya doa apa? Kafaratul majlis. Nah, jadi kenapa kita mengucapkan doa itu di akhir majelis? Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, man jalasa majlisan kathura fihi laghatuhu faqala qabla an yakum min majlisihi dhalik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man jalasa majlisan kathura fihi laghatuhu, barang siapa menghadiri majlis lalu di situ mungkin ada kesalahannya lah, ada kesalahan, kita nggak tahu. Ada kesalahan, kepleset apa di situ. Faqala qabla an yakuma min majlisihi, lalu sebelum dia selesai dari majlis itu, berdiri dari majlis itu, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, mengucapkan doa itu, illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali akan diampuni untuknya kesalahan-kesalahan dia selama ada di majlis itu. Itulah tadi kenapa kita senantiasa berusaha untuk membaca doa ini. Saya nggak tahu, mungkin sekian tahun kita di majlis, semua sudah hafal doa ini atau belum? Atau cuma mangap-mangap aja? Iya kan? Makanya itu saya ingin menyampaikan doa ini gitu, agar benar-benar dibaca. Kenapa? Karena kita nggak tahu lah, pas di majelis seperti ini mungkin nggak sengaja gitu kan, ngelihat kawannya, ngelihat apanya, muncul itu pikiran-pikiran apalah yang nggak baik. Itu kan dosa.
Maka sebelum kita pulang ucapkan doa ini agar dosa yang dilakukan di majelis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tirukanlah ini biar benar-benar bisa doa ini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kadang maaf yang guru-guru TPA ada mengajarkan doa ini ya beberapa keliruan. Nah, yang sering wa atubu ilaik itu yang pertama ya, wa atubu ilaik. Jadi tidak tasdid di situ. Nah, subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah wa bihamdika dan dengan memujimu ya Allah asyhadu aku bersaksi alla ilaha bahwa tidak ada ilah illa anta kecuali engkau astaghfiruka aku minta ampun kepadamu ya Allah wa atubu ilaik dan aku bertaubat kepadamu. Itu artinya ya. Jadi kita baca lagi agar nanti pas baca itu benar-benar ya kita niatkan agar Allah mengampuni segala kesalahan yang kita lakukan saat kita di majelis tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sampai situ hafal ya. Asyhadu an la ilaha illa anta. Dari awal coba. Asyhadu an la ilaha illa anta. Masih ada yang wa atubu ilaik, jangan ilaik, wa atubu ilaik, jangan ditasdid. Nah itu sering sekali, terutama di TPA atau bahkan di sekolah sering membaca seperti itu. Nah ini dibaca setiap kali kita mau selesai dalam majlis. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan kita nggak tahu kan. Kadang setan itu pinter. Niat dari rumah itu ngaji. Tapi sampai tempat ngaji yang dibahas apa? Mencaci sana, nyerang sana gitu kan. Mengolok-olok si fulan. Oh, si fulan itu siapa? Dari awal padahal niatnya ngaji, tapi sampai di tempat jadi majelis ghibah kan gitu. Ibu-ibu mau kemana? BKMT gitu kan. Mau BKMT sudah kan. Nyampe sana, apa isinya BKMT? Enggak tahu. Cuma tadi ngomong si ini gitu kan. Kita nggak tahu. Bapak juga gitu. Makanya ya tadi kita nggak tahu, mungkin keceplosan di situ, ada kesalahan kita di situ, kita diperintahkan untuk membaca doa kafaratul majlis ini. Nah, sudah hafal semua ya? Ada yang belum apa? Belum hafal? Apa suruh setoran satu-satu? Coba aja. Doa yang kemarin sudah hafal? Kemarin doa apa ya? Oh iya, doa bangun, doa mau tidur itu ya. Bismika Allahumma wada'tu jambi wa arfa'u itu ya. Enggak jadi ditulis itu ya. Saya di grup aja lah insya Allah nanti. Udah ya. Jadi seperti itu ya, karena kita nggak tahu lah judulnya, spanduknya mungkin apalah ngaji, apalah tabligh abar apa, tapi kadang sering isinya itu menghujat, mencaci maki, apa ya seperti itu.
seperti itu. Maka kita tidak ingin ketika kita berkumpul seperti itu isinya kayak gitu. Biarkan orang lain mungkin mau melakukan itu, tapi kalau kita jangan. Nah, oh tapi mereka mencaci kita, biarkan. Kalau mereka mencaci kita, kemudian kita mencaci, apa bedanya kita dengan mereka, kan itu? Mereka nyerang, lalu kita ikut nyerang, ya wes padha wae. Nah, apa bedanya? Maka hati-hati, setan itu pinter. Judulnya pengajian, tapi isinya ghibah, ngolok-olok, nyerang sana, cacinya sana. Untuk apa? Nah. Toh yang dicaci itu mereka masih muslim enggak? Masih muslim. Apa hukumnya mencaci orang muslim? Sibabul muslim, sibabul mukmin. Mencaci orang mukmin, orang muslim itu apa? Fasik. Nah, jadi ya biarkan ya. Kita hindari yang seperti itu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang kita lakukan, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni saudara-saudara kita sehingga kita merindukan umat Islam ini bisa bersatu, bisa kembali saling bergandengan tangan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam sudah terlalu lama tercerai-berai. Umat Islam sudah terlalu lama saling memukul, saling mencakar satu dengan yang lain. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin yang merekatkan. Kalau sudah ada yang retak, maka kita bagian yang merekatkan yang retak itu, bukan justru yang nambah parah. Nah, kalau ada yang memutuskan silaturahim, maka kita ingin kita bagian dari orang yang nyambung silaturahim. Nah, jadi seperti itu ya. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.